Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah, pada hari ini kita masih bisa sholat berjamaah subuh, dan kita akan membaca dan memahami ayat nomor 6, ayat ke-6 dari surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kufur kemudian menjadi kafir, ya. Kata kufur kemudian dari kufur itu menjadi kafir. Artinya kufur itu apa sebenarnya? Kufur itu adalah juhud atau pengingkaran. Tapi asal kata dalam bahasa Arab, kafaro itu artinya sataro, menutupi. Sataro. Sehingga dikatakan sumyal lailu kafiron. Malam itu disebut sebagai kafir. Nah, ya. Karena apa? Li'annahu yasturu al-asya'a bidulmatihi. Karena malam itu menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Seperti halnya seorang kafir yasturu al-haqqo, seperti orang kafir dan dia menutupi kebenaran. Nah, itu yasturu. Yasturu. Ada 4 macam yang disebut orang-orang kafir di sini, dan di dalam sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini kita mendapati 4 jenis orang kafir atau kufur. Pertama apa? Kufrul ingkar, kafir, kufur ingkar. Bahasa Indonesia sudah mengatakan kufur gitu ya, kufur. Jenis pertama adalah kufur ingkar. Yaitu siapa? Allah ya'rifallaha aslan wa la ya'tarif bihi. Dia tidak mengetahui Tuhan sama sekali, wa la ya'tarif bihi, dan tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, itu namanya kufur ingkar. Seperti orang-orang zaman dulu ya, pada zaman Nabi, mereka sebagian besar adalah mereka. Hari ini ya seperti orang-orang ateis itu, ya, nggak mau tahu tentang Tuhan dan tidak mengakui akan adanya Tuhan pencipta alam semesta. Itu namanya apa? Kufur ingkar. Yang kedua kufrul juhud, kufur juhud. Ayya'rifallaha ta'ala biqalbihi wa la yaqiru bilisani. Dia mengetahui akan adanya Allah dengan hatinya, wa la yuqiru bilisani, tapi dia tidak menyatakannya di dalam di dalam lisan. Seperti siapa? Kufru iblis, kufurnya iblis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis, ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk bersujud, wastakbara, dan sombong, ya. Fakana minal kafirin, menjadilah ia kafir dengan semua anak turunnya yang kemudian disebut setan, anak-anak semuanya dan turun-temurun sampai hari ini tugasnya adalah mengganggu manusia. Kufur yang kedua tadi yaitu kufur juhud, termasuk iblis, termasuk juga kufurnya orang Yahudi. Orang Yahudi, jenis kufurnya orang Yahudi seperti itu. Orang Yahudi itu dulu dalam ayat disebutkan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Al-Baqarah ayat 89. Mereka mengatakan, mana ya kami tahu akan ada seorang rasul membawa kebenaran, yaitu rasul terakhir, yang diutus oleh Allah. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka sebagai utusan Allah membawa kebenaran seperti yang mereka ketahui sebelumnya di dalam kitab Taurat mereka, kemudian kafarubi, kemudian ini kufur juga.
Nah, ini disebut kufur juhud. Kufur ketiga adalah kufrul ainat. Wa huwa ayya'rifallaha biqalbihi. Dia mengetahui tentang Tuhan di dalam hatinya, wa ya'tarifu bilisanihi, dan mengakuinya di dalam secara lisan, wala yadinu bi, tapi dia tidak mengikutinya atau tidak beragama Islam. Siapa contohnya? Ka kufri Abi Thalibin, seperti kufurnya Abi Thalib. Haitsu yaqul walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyah dinan. Dia mengakui bahwa agamanya Nabi Muhammad itu adalah agama yang paling baik di seluruh kehidupan manusia, dalam sejarah umat manusia. Tetapi dia, Abu Thalib, paman Nabi sendiri, tidak masuk Islam, ya. Tidak. Itu karena unsur apa? Sombong, malu dengan masyarakat sebagai ketua masyarakat golongan kafir gitu ya. Nah, kok ujuk-ujuk masuk Islam, ya kan? Sehingga mempertahankan keyakinannya sebagai orang kafir yang menyembah berhala. Yang keempat, kufrun nifaq. Ayyukirra bil lisan wala ya'taqid bil qalb, seperti yang kita terangkan dalam surat Al-Munafikun, ya. Mereka ini adalah mengatakan, oh saya Islam, saya masuk, saya iya, saya iya percaya ada Allah, ada Nabi Muhammad dan sebagainya. Wala ya'taqid bil qalb, sebenarnya mereka itu dusta, pembohong, ya kan? Dia sebenarnya tidak, di dalam hatinya tidak. Nah, mereka inilah orang-orang para munafik, ya. Dalam ayat ini ditegaskan mereka semua tidak diampuni Allah dan mereka akan masuk neraka. Mereka adalah manusia-manusia yang mengikuti setan, dan bahkan mereka semuanya ini sudah menjadi setan-setan manusia. Nah, ini yang mana disebut dengan syayatinul ins, ya, setan-setan manusia. Kalau setan turunan iblis, yang setan-setan yang mengganggu kita semuanya, sudah dijanjikan bahwa mereka di dalam ayat sebelum ini, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, disediakan azab neraka yang sa'ir, yang apinya menyala-nyala. Demikian juga ini para orang kafir yang tadi, jenis 4 kafir tadi itu disebutkan, walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, akan mendapatkan azab neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ada lagi jenis kufur yang lain, tapi tidak seperti 4 yang kufur yang tidak diampuni Tuhan tadi. Namanya apa? Kufrun ni'mah. Ini ada di dalam hadis Rasulullah, ya. Kufrun ni'mah itu artinya menutup-nutupi dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap semua yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, menutup-nutupi, tidak bersyukur. Itu namanya kufrun ni'mah. Itu tentu adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk tidak menutup-nutupi kenikmatan dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma rizqna as-sihha wal afiyah, Allahumma rizqna as-sihha wal afiyah, Allahumma rizqna as-sihha wal afiyah. Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi, ya Allah. Ishfi maradana washfi maradana shifaa'an 'ajilan wa shifaa'an la yughadiru saqama.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna salatana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, wa tadarru'ana, wa taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Muhammad